Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi akan kita mulai. Nanti saya tinggal sebentar, nanti kembali lagi ya Bu, Bapak Ibu ya, sekitar 3 menit. Silakan bersilaturahmi. Bapak dan Ibu, puji dan puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul bersama di Zoom, melalui Zoom di malam hari ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Kok gak ada Dan suaranya? selalu hidayahnya, selalu diberikan hidayahnya, nikmatnya Bapak Ibu sekalian. Amin. Agar kita selalu dapat mensyukuri hari demi hari kita. Bapak Ibu sekalian, amin. Salam dan salawat selalu kita tercurah, semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan kerabatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, langsung saja kita mendengarkan materi dari pihak pengajar dari Gria Al-Quran yang saat ini sudah ada bersama kita, Ustadz Imam Masruri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Ustadz, sepertinya sudah tidak sabar dari para peserta kita hari ini untuk mendengarkan materi dari Al-Quran mengenai sosialisasi program. Silakan kepada Ustadz Imam Masruri, sudah saya jadikan co-host juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala amli wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bapak dan Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah dengan hadir pada kesempatan malam hari ini dibalas sebagai amal yang menjadi bekal kita nanti menghadapi yang berkah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan terkait program ngaji online kerjasama Gria Al-Quran dengan Dapen Telkom. Mungkin yang sudah merasakan manfaat dari ngaji online kemarin di tahun 2020 mungkin bertanya-tanya ini tahun 2021 ini bagaimana kelanjutan programnya, atau mungkin yang masih mau baru bergabung juga masih penasaran program-program apa yang ditawarkan di ngaji online. Insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan materi. Baik. Untuk mengawali kita ingin flashback pembelajaran yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 kemarin dari hasil kuesioner ya, dari hasil evaluasi kemarin. Alhamdulillah ngaji online mendapatkan sambutan yang luar biasa dan semuanya antusias di dalam mengikuti pembelajaran
Al-Quran, ya. Insya Allah kita optimis, kita yakin bahwa program ngaji online yang akan kita selenggarakan ini insya Allah bisa menebar manfaat yang lebih besar insya Allah, dengan harapan bertambahnya peserta yang semakin banyak, dan juga layanan kita. Profil pengajar ingin juga kami sampaikan, mungkin barangkali ada yang masih baru, ya, belum mengenal pengajar-pengajar Gria Al-Quran, ya. Mungkin yang sudah sebelumnya mengikuti pembelajaran, mungkin sudah banyak mengetahui terkait dengan profil, ya. Mereka adalah hafidhoh, ya, yang hafal Al-Quran 30 juz insya Allah, dan juga berpengalaman, ya, dan juga bersyahadah terutama di dalam mengajarkan Al-Quran segmentasi dewasa, ya. Kemudian dari sisi latar belakang akademis pun juga alhamdulillah rata-rata SDM atau guru yang ada di Gria Al-Quran ini sudah standar S1, ya. Alhamdulillah. Dari manfaat program nanti akan kita tawarkan bahwa kurikulum yang kita tawarkan nanti, ya, insya Allah dengan kurikulum yang sistematis, kemudian juga dengan metode belajar yang tentu mudah dan juga menyenangkan, ya, sehingga di dalam belajar Al-Quran ini di dalam kelas ini tidak istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ini sepaneng, ya, tidak sepaneng, tapi insya Allah akan dibawa dengan suasana yang menyenangkan dengan guru-guru yang berpengalaman di bidangnya insya Allah. Kemudian juga nanti untuk program yang akan kita tawarkan juga akan banyak pilihan waktu belajar, ya. Kalau mungkin di tahun sebelumnya ini dalam satu pekan hanya ada 1 hari, ya, yang kita laksanakan di hari Rabu, dan nanti di tahun 2021 insya Allah akan kita tambah untuk harinya, ya, untuk setiap level nanti ada pembagiannya, dan juga dari sisi waktu pun juga tidak hanya malam, nanti juga akan kita sediakan waktu-waktu yang lain, misal di pagi, siang, sampai sore hari. Perihal masa belajar atau periode ini dalam 1 tahun kita bagi menjadi 4 periode. Jadi ada periode 1, 2, 3, dan 4, dan masing-masing periode itu berdurasi selama 3 bulan. Ya, dari 3 bulan itu nanti akan ada sebanyak 12 kali tatap muka. Ya, jadi selama 3 bulan nanti pembelajaran akan dilaksanakan sebanyak 12 kali tatap muka dan dilaksanakan 1 kali per pekan. Ya. Kemudian waktu belajar, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, jadi nanti untuk pilihan waktu belajar ini kita sediakan tidak hanya di malam hari, ya, di pagi hari mulai dari jam 5:30 nanti sampai dengan jam 7, kemudian nanti ada di waktu siangnya kita laksanakan jam 12:30 siang sampai jam 2. Kemudian di sore hari ini nanti juga kita jadwalkan mulai dari jam 3:30 sampai jam 5, ya. Kemudian untuk di malam hari masih sama waktu belajar sebagaimana sebelumnya, kita laksanakan habis Isya, ya, mulai dari jam 7:30 sampai jam 9 malam. Ya. Kemudian pembagian kelas dan juga hari belajar ini nanti masing-masing level ini akan kita laksanakan pembelajarannya di hari yang berbeda. Jadi berbicara terkait dengan level, ya, ini nanti level yang akan kita laksanakan mengikuti pembelajaran di Al-Quran reguler, ya. Jadi ada 3 tingkatan di situ, ada kelas dasar yang meliputi tahsin 1, kemudian tahsin 2 dan 3.
Kemudian di kelas Al-Quran nanti juga ada pendalaman teori tajwid, gharib, dan juga makharijul huruf. Dan juga nanti di kelas mahir kita tawarkan program untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Masing-masing level ini akan kita bagi untuk harinya di kelas dasar misalnya akan kita laksanakan setiap hari Senin. Ya. Kemudian nanti di kelas Al-Quran akan kita laksanakan pada hari Rabu, kemudian kelas tahfidz ini nanti akan kita laksanakan pada hari Jumat. Ya. Kemudian terkait dengan materi pembelajaran, apa sih yang kita sampaikan kepada Bapak dan juga Ibu semuanya terkait dengan materi yang diajarkan di kelas nanti, mulai dari kelas persiapan atau kelas dasar ini lebih banyak bagaimana Bapak dan juga Ibu ini bisa mengaji dengan benar. Dengan cara apa? Dengan mengetahui huruf, membedakan huruf, kemudian panjang pendeknya, kemudian juga ada materi pengenalan dengung dan juga jelas, dan juga nanti ada praktek tilawah juz. Jika lulus di kelas ini, maka Bapak dan Ibu semua secara praktek membaca Al-Quran sudah bisa, sudah sesuai dengan kaidah tajwid. Baru nanti ketika lanjut pada kelas Al-Quran, maka akan kita kuatkan dengan teori-teori ya dari praktek yang sudah dilaksanakan pada kelas sebelumnya. Ya, jadi kalau kelas persiapan, kelas dasar, cara praktek ngaji sudah bisa. Kalau di kelas Al-Quran, maka akan kita kenalkan teori tajwid, teori gharibil Quran, kemudian teori makharijul huruf, ya. Ini akan kita kenalkan sehingga nanti ketika kita ditanya, loh kenapa kok ini bacaannya dengung, maka kita bisa menjawab teorinya seperti ini, ya. Maka harapan kita ya tidak hanya penguasaan secara praktek akan yang belajar, tapi juga bisa wa'allamahu, mengajarkannya ya. Kalau kita menguasai teori, maka kemungkinan besar kita mempunyai cukup modal untuk bisa mengajarkan Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan pada program tahfidzul Quran, yaitu menghafalkan Al-Quran. Ya, harapannya di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk menghafalkan Al-Quran ya sedapatnya ya. Jika misal secara bacaan kita sudah bagus, maka kita harus mempunyai azam, mempunyai komitmen untuk menghafalkan Al-Quranul Karim ya sedapatnya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang jelas kita mempunyai azam untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Dari pengalaman di lapangan yang sudah kita kita dapatkan dari siswa-siswa yang kita ajar, alhamdulillah dari siswa kita yang secara umum rata-rata 60% di atas 40 tahun mereka semangat untuk menghafal. Bahkan ada siswa kita yang umur 50 ini bisa menghafal sampai 25 juz ya. Ada yang juga lebih dari 50 bisa menghafal, ada yang 20 juz ya. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran itu sesungguhnya Allah mudahkan untuk kita ya. Pertanyaannya adalah kita mau atau enggak. Maka dalam surat Al-Qamar itu dijelaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir ya. Sungguh Allah mudahkan Al-Qur'an, maka tinggal kita mau belajar atau enggak. Mau untuk menghafalkan Al-Qur'an atau tidak. Ketika kita mempunyai azam untuk itu, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita di dalam mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan biaya ya, terkait dengan infak program, ini ada beberapa program yang
kita tawarkan. Tentu ini kita kerjasama dengan Dapen Telkom, yang mana di dalam program ngaji online ini ya kita bisa memberikan keringanan, ya, bisa memberikan keringanan ataupun juga memberikan kesempatan bagi siapa saja peserta mungkin yang mempunyai rezeki yang lebih untuk berinfak terbaik, ya. Jadi ini adalah patokan umum yang kita sampaikan, ya, dengan program di sini. Yang pertama adalah program non subsidi, artinya Bapak dan Ibu semuanya ini infak pembelajarannya ini tidak disubsidi oleh Dapen, ya, dengan anggaran minimal, ya, ini dengan ini untuk 3 bulan. Namun jikalau Bapak dan Ibu semua keluasan rezeki, maka bisa untuk berinfak lebih, ya, bisa untuk berinfak lebih. Jadi ini minimal 240, ya. Kemudian ada subsidi yang kita tawarkan 25%, ya, sehingga ya biaya menjadi 108.000, ya, 10% ini biaya ini 2, jadi biayanya 3 bulan itu 120.000, ini dengan kuota 150, sedangkan full subsidi, ya, ada ada bantuan full dari Dapen free untuk kuota 50 peserta, ya. Dan untuk peserta non subsidi, insya Allah nanti karena memang tidak kita batasi kuotanya, insya Allah nanti akan bisa mendapatkan kelas nanti untuk pembelajarannya. Sedangkan untuk peserta yang subsidi nanti akan ada seleksi, ya, seleksi dari tim Gria Al-Quran dan juga Dapen, ya. Dan juga untuk full subsidi nanti dikhususkan untuk peserta baru, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan ini time schedule, ya, terkait dengan alur pendaftaran, kemudian sampai dengan pembelajarannya kapan kita laksanakan, ini bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama pendaftaran, ya. Pendaftaran insya Allah nanti akan kita mulai pada tanggal 5 atau besok, ya, besok hari Selasa sampai dengan hari Ahad tanggal 10 Januari 2021. Nanti untuk pendaftarannya via Google Form yang nanti akan kita sediakan, ya. Kemudian nanti ada verifikasi data peserta yang subsidi, ini di tanggal 11 sampai 15, ini nanti dari tim Gria Al-Quran dan juga Dapen. Kemudian nanti juga ada placement test, ya. Jadi ada ujian penempatan kelas, ya. Jadi nanti apakah masuk pada kelas dasar atau masuk pada kelas Al-Quran atau masuk pada kelas tahfidz, ini tergantung pada hasil placement test nanti yang akan kita laksanakan tanggal 16 Januari dengan mengirimkan voice note, ya. Kemudian pengumuman nanti akan kita laksanakan pada kita umumkan tanggal 18 Januari lewat WA Group. Jadi nanti semua peserta yang mendaftar akan kita kumpulkan jadi satu di WA Group, ya. Kemudian untuk pembayaran, terutama ini bagi yang non subsidi, ya. Ini pembayaran terkait dengan infaknya, ini tanggal 19 sampai dengan 22 Januari, kecuali peserta yang full subsidi memang free, tidak ada biaya, ditanggung oleh Dapen, ya. Kemudian kegiatan belajar mengajar insya Allah akan kita laksanakan mulai tanggal 25 Januari, insya Allah, ya, mulai hari Senin tanggal 25 Januari di akhir bulan ini insya Allah, ya, yang tetap nanti akan kita laksanakan secara daring lewat Zoom, ya, biasanya kita laksanakan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu semuanya.
sebagai penutup, ini ada sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Kemudian para sahabat berkata, siapa wahai Rasul keluarga Allah itu dari golongan manusia? Maka Rasul mengatakan mereka yaitu ahlul Quran. Ya, mereka adalah ahlul Quran, adalah keluarganya Allah dan orang yang mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahlul Quran. Insyaallah. Amin amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imam Masuri atas penyampaian sosialisasi program. Bapak Ibu, mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul, tapi ditahan dulu karena kita masih ada satu sesi lagi mengenai metode pengajaran oleh Ustadz Falahuddin Burhani. Ustadz sudah? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haidar akhirnya. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya Ustadz, apa saya yang salah ya? Silakan Ustadz, langsung saja Ustadz Haidar. Saya jadikan host dulu ya. Iya. Iya, silakan Ustadz. Baik, bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurin ala nikmatillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kaffa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقال تعالى في القرآن العزيز الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sahabat Al-Quran, para pencinta Al-Quran, para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan Allah di dalam sebuah majelis yang dirindukan. Mudah-mudahan keharusama memang, tapi dalam satu tatap muka ya, meskipun online ya, tidak mengurangi kekhusyukan kita, semangat kita dalam istiqomah untuk dekat dengan Al-Quran, agar kita, keluarga kita dijadikan Allah menjadi keluarga yang ahlul Quran. Amin.
Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari berapa peserta ini? Ada ratusan ya, mudah-mudahan bisa ribuan peserta ini yang hadir di majelis Zoom meeting ini ya. Diakui menjadi umat baginda Rasul yang kelak mendapatkan syafaatnya, kelak mendapatkan pertolongannya agar kita bisa bersama-sama berkumpul dengan baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah. Ya. Tadi setelah khusyuk mendengarkan penjelasan dari pemateri Pak Ari dan Ustadz Masruri, sekarang kita akan sedikit mencairkan suasana praktek agar kita tidak merasa ngantuk dan bosan ya. Dan kita nikmati di materi yang terakhir pada malam hari ini dengan nanti kita belajar metode Gria Al-Quran. Mungkin yang lama sudah mengenal, tapi yang baru kita kenalan bersama nanti ya. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, kita akan belajar tajwid mudah. Ya, tajwid mudah yang akan diajarkan oleh Gria Al-Quran. Ya. Salah satu kewajiban kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan cara membacanya. Qiraatul Quran. Sebagaimana Allah yang firmankan di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, makna tartil di dalam surah Al-Muzammil ini adalah perlahan-lahan. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ngaji ini kudu alon-alon, nggak boleh cepat-cepat. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, makna tartil ini adalah membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Ya. Kalau sahabat Al-Quran baca Al-Qurannya sudah pelan-pelan, sudah benar, itu sudah bisa dikatakan tartil sesuai dengan surah Al-Muzammil. Ya, jadi sahabat Al-Quran tajwid secara bahasa itu membaguskan bacaan kita sesuai dengan makhraj yang benar. Ya, ada baik, ada benar. Kalau makna atau arti dari baik itu yang pertama, membacanya dengan tenang. Jadi ngaji itu harus tenang, nggak boleh kupuh, ya, nggak boleh kayak mau kemana gitu ya. Nah, jadi ngaji itu harus tenang, tidak kemudian tenang dalam artian tidak asal ngaji, misalnya nyereces gitu ya. Pokoknya wis baca gitu aja. Jadi ngaji itu dengan tenang, tidak dengan serampangan, asal-asal baca aja. Ada ilmunya semuanya. Kemudian makna baik yang kedua adalah suaranya harus lantang, terdengar dengan jelas oleh guru, oleh para mustami'in yang mendengarkan bacaan kita. Jadi suaranya itu jelas, tidak seperti kita mengunyah sesuatu atau ngeremeng. Ya, jadi harus jelas. Makanya Ustadz, saya sudah pensiun, gigi saya sudah tidak jangkep, tidak lengkap. Bagaimana? Lah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha cara membaca Al-Quran dengan baik ya. A gitu ya. Makanya pengajarnya sabar-sabar ya. Ayo ibu-ibu, silakan dibaca huruf A. Coba buka mulutnya A. Jangan mingkem. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus bacanya dengan jelas, kemudian terdengar dengan terdengar gurunya dengan jelas bacaannya sesuai dengan makhraj. Ya, kemudian yang ketiga, bacaan yang baik bagaimana dengan irama yang umum digunakan oleh para qori. Nah, kalau kita bacanya pakai irama, yang penting enak didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi jelas. Atau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah,
Kemudian makna benar, tadi kan sudah makna yang baik. Benar itu bagaimana? Yang pertama, tajwid secara yang benar itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid. Nah, kalau kita baca Al-Quran itu kan misalnya ada bacaan dengung, ada bacaan jelas. Itu kita baca sesuai dengan hukum kaidah tajwid yang benar. Jangan kita bacanya asal ngawur saja. Nah, kemudian sesuai dengan yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Makanya ngaji itu perlu guru. Nah, agar apa? Agar apa yang disampaikan guru kita itu kita bisa menirukan. Rasulullah saja ada gurunya pas ngaji. Masa kita nggak mau ada gurunya? Siapa guru Rasulullah ngajinya? Ada yang tahu siapa? Malaikat Jibril. Alhamdulillah. Berarti sudah tahu semuanya. Berarti kita kalau ngaji nggak ada gurunya, niru Rasulullah apa enggak? Nah, jadi kita ngaji itu harus ada gurunya. Baik. Ya, terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu sudah berkenan untuk menunggu. Alhamdulillah. Baik. Tadi pertanyaan saya yang pertama tentang membaca Al-Quran dengan tajwid. Kira-kira hukumnya bagaimana? Fardu ain, sunnah, atau yang lainnya? Fardu. Wajib. Sudah ada yang menjawab ya? Ya. Fardu. Jadi wajib. Wajib ain. Baca Al-Quran dengan tajwid. Nah, jadi hukumnya fardu ain, wajib ya. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, kemudian tahu hukum-hukumnya, misalnya ini dibaca dengung namanya idgham bi gunnah, dibaca dengung namanya iklab. Kira-kira hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau kita belajar tajwid secara teori. Fardu kifayah. Fardu kifayah, Masya Allah. Sudah ada yang tahu ya, berarti benar. Karena kata Syekh Ibnu Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim. Man lam yujawwidil Qur'an athim. Li'annahu bihil ilahu anzalan. Wa hakadha minhu ilaina wasalah. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid hukumnya berdosa. Apa? Karena sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran bersama tajwidnya. Nah, demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kepada para sahabat, sampailah kepada kita semuanya. Ya, baik. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid, itu hukumnya wajib. Baik. Kemudian pentingnya memahami makhraj. Kalau kita salah makhraj, itu akan bisa merubah makna dan itu fatal hukumnya. Nah, jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua, kesalahan yang nyata dan kesalahan yang tersembunyi. Nah, ada yang namanya lahnul jali dan lahnul khafi. Ya. Baik, coba contoh ini kesalahan yang nyata ini akan merubah makna. Illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin, seharusnya biqalbin tapi kita bacanya bikalbin. Itu akan merubah makna. Kalau biqalbin dengan hati, kalau bikalbin dengan anjing. Na'udzubillah ya. Kemudian kesalahan yang tersembunyi, misalnya kita membaca Al-Quran, salah bacaan dengung, bacaan jelasnya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, latus'alunna dengung tasydid, kemudian yauma idzin ini dibaca jelas, tidak boleh yauma idzin. Tapi yauma idzin 'anin na'im. Jadi itu. Kemudian kita akan menggunakan mushaf Utsmani yang standar Madinah, standar internasi
internasional. Kalau yang di Indonesia mayoritas menggunakan standar Indonesia. Kenapa kita menggunakan standar Madinah yang Arab ini? Karena di sini akan ditemukan sandi-sandi. Bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid tanpa harus menghafal istilah-istilah tajwidnya. Itu akan kita pelajari di materi tahsin Geria Al-Quran. Contohnya seperti ini, tanda bacaan dengung. Di cetakan Arab ini kita akan menemukan jika ada mim kosong, jika kita bertemu mim kosong, maka dibaca dengung. Mim kosong itu mim yang tanpa sukun, dan nun tanpa sukun. Tarmihim bi, dengung ya, mim kosong bertemu dengan ba. Bihijaratim min sijil. Kalau bedanya di cetakan Indonesia semuanya bersukun, ya. Kita tidak akan bisa menemukan mana yang dibaca dengung, mana yang dibaca jelas kalau kita tidak hafal huruf-hurufnya. Kalau di Mushaf Madinah, kita akan menemukan sandi-sandi ketika kita menemukan bacaan dengung, yaitu mim tanpa sukun dan nun tanpa sukun. Baik. Kemudian tanda dengung tanwin. Ya, ada dhammah 99, ya, dhammah 99. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, kemudian tanwinnya kasroten tidak sejajar, tidak lurus kan? Yawma idzin na'imah. Kalau yang dibaca jelas di Mushaf Madinah, tanwinnya ini sejajar. Fi jannatin 'aliyah ta'amun illa. Kemudian ada bacaan bawahnya, ya, dibaca dengung juga. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Dan di akhir ini, pojok sebelah kiri bawah, ketika kita menemukan nun, ada mim kecil dan pokoknya ada tanda mim kecil atasnya, itu dibaca dengung. Man ba'athana alimum bidzati, ya, ila akhirih. Baik, itu contoh ciri tanda dengung tanwin. Jadi sandi-sandinya adalah seperti itu. Ada mim kosong, nun kosong, tanwin tidak sejajar, dhammah 99, dan mim kecil. Baik, tiba akhirnya kita akan praktek. Coba saya ingin berkenalan lebih dekat lagi dengan sahabat Al-Quran semuanya, Bapak Ibu, para pencinta Al-Quran, para penghuni surganya Allah. Coba saya bacakan dulu ya. Habis ini saya minta satu atau dua peserta yang mau untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Baik. Nah, coba sekarang dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini dengan tajwid dan makhraj yang benar. Nah, sambil kita kenalan siapa yang ingin membaca. Coba saya ingin yang membacanya dari Mojokerto ya. Per ayat atau nanti kondisional ya nanti ya. Ada yang dari Mojokerto? Dari kota kelahiran saya? Tidak ada? Coba Ibu ada yang sudah Pak Yasril aja. Pak Yasril, silakan Pak Yasril. Ya, Assalamualaikum Pak Yasril. Putus suaranya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iki jane aku itu pengen. Enggak. Pak Yasril dari mana? Hilang suara saya? Jelas Pak, Pak Yasril yang nggak jelas. Jelas ya? Jelas Ustaz. Pak Yasril silakan. Dicoba silakan. Ada? Ya. Oh, habis ini Bu Suherti ya, yang sudah mengangkat tangan ya, alhamdulillah. Bu Suherti, ya ini Pak Yasril kelihatannya ada gangguan koneksi ya. Bu Suherti, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bu Suherti dari mana? Dari Blitar Pak Ustadz. Oh, pripun kabari? Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggih. 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 Baik. Bu Suherti silakan dibaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, suaranya keras, lantang, dan terdengar jelas ya. Alhamdulillah. Bu Suherti. Terima kasih Pak Ustaz. Nilainya 100 untuk Bu Suherti, Masya Allah. Alhamdulillah. Bu Suherti, kira-kira nanti ingin ngaji di kelas apa? Kalau menurut Bu Suherti sendiri, kemauannya kira-kira ingin masuk kelas apa? Kelas tilawah kah? Kelas tahfidz kah? Kelas tilawah. Kelas Al-Quran ya, jadi tilawah Al-Quran. Iya.
Alhamdulillah. Nanti nggak pengen jadi hafizah Ibu Suherti? Kepingin Pak Ustadz. Pengen. Insya Allah bisa kok. Ya. Jadi semakin usia kita, Insya Allah. apa namanya? Ya, jadi kepala 6 insya Allah masih bisa. Yang penting tekad ya, punya tekad, Ya, kemauan yang tinggi agar kita dimudahkan Allah. Ya, mudah-mudahan saya doakan untuk Bu Suherti dan teman-teman semuanya semangat untuk menghafal Al-Quran agar nanti menjadi hafizah dan keluarganya dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Makasih Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah sami-sami Bu Suherti. Baik. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan sudah berada di penghujung materi untuk yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Al-Quran semuanya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya seseorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti kal baitil kharib, seperti rumah kosong. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka hati kita akan kosong, gampang marah, gampang gelisah, dan lain sebagainya. Maka seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul, kita istiqomahkan hidup kita di sisa usia kita ini dengan istiqomah, interaksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan kita nanti diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan syafaat Al-Quran kelak fi yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Ari dan Pak Ruli atas waktunya. Jazakumullah khairan katsir untuk seluruh sahabat Al-Quran di seluruh Nusantara Indonesia tercinta ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Falahuddin Burhan Burhani atas penyampaian ya metode pengajarannya. Bapak Ibu menarik bukan? Dan kini saatnya kita untuk tanya jawab Bapak Ibu ya, dan kami mohon untuk tetap saya mute all dulu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya untuk dapat mengajukan pertanyaan bisa menyebutkan nama dan ditujukan kepada Ruli. Mau nanya begini, kita mau daftar untuk besok ya, bagaimana cara memberikan linknya dari penyelenggara kepada kita gitu loh Pak. Padahal kita kan belum kasih nomor telepon dan sebagainya, nge-share itunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ina ya, atas pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaannya Ibu Ina adalah bagaimana cara pendaftarannya, begitu ya? Nah, sementara Ibu kan masih baru, belum memberikan nomor WA-nya gitu ya, sehingga apakah bagaimana cara menghubunginya nanti, kan begitu ya? Nah, silakan ini mungkin dari Geria Quran bisa menjawab dari Ustadz Masuri mungkin. Baik, terima bagaimana kasih. Ya silakan Atas pertanyaannya Ibu. Jadi nanti untuk pendaftaran ya, pendaftaran akan kita siapkan nanti pendaftaran via Google Form ya. Nah, untuk Google Form sendiri nanti akan kita berikan kepada jelas Pak, jelas ya. Baik, jadi nanti akan kita buatkan Google Form ya untuk pendaftarannya, dan nanti akan
disebar via jejaring Dapen nanti. Kemudian juga nanti untuk hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pendaftaran, kemarin yang mungkin sudah mendapatkan broadcast, di situ ada nomor yang bisa dihubungi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin tanya terkait teknis, mungkin bisa menghubungi di nomor yang tertera di broadcast yang kita sebar kemarin. Gitu insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Begitu Bu Ina, yang akan nanti dapat dicoba untuk dilakukan pendaftarannya. Jadi nanti akan ada link ya untuk registrasi yang akan disebar utamanya nanti di grup yang sudah ada sekarang. Dan yang kedua, Ibu kan sudah mendapatkan tadi itu ya, yang tadi Ustadz Imam Masruri sampaikan, broadcastnya sudah ada Bu ya. Nah itu ada nomor teleponnya Bu. Itu bisa di kontak ya Ustadz ya, untuk apabila ada yang kurang jelas atau belum mendapatkan linknya seperti itu. Tapi yang kami harap juga Bapak Ibu nanti yang sudah menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekannya, contoh kepada Ibu Ina ya, juga dapat kembali mengirimkan link tersebut setelah Google Form-nya nanti setelah ada. Insya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Ya, Terima kasih kakak-kakak. Iya. Iya. Jangan lupa nih yang mengajak Bu Ina nanti ibu-ibu. Jangan lupa dicek ya. Ya, baik. Aduh. Pak Ruli. Waalaikumsalam. Ya baik, yang kedua silakan pertanyaan yang kedua. Silakan. Itu Bu Ya, Ina. silakan dari Ibu Elin ya. Ya, Bu Ina itu saya yang ajak. Ibu Elin yang ngajak. Iya, terima kasih Bu Elin. Nanti Ya, Bu Elin. tapi kan waktu itu saya kan suruh mengisi 3 orang. Itu saya sudah cantumkan nomornya Bu Ina juga. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, dan Oh, sudah ada. Oh, sudah ada. Iya, baik, betul. Pada saat sudah ada semua insya Allah. sudah ada. Nah, Terima kasih Kak Elin. itu bisa dikirim nanti berarti Ustadz ya. Baik, Ya. betul ada nama dan nomor yang sudah disampaikan ya. Ada referensi. Betul. Waktu itu kan 3 orang ya Pak Ruli ya. Saya Iya, sudah betul. sampaikan itu. Terima kasih banyak Bu Elin. Iya, Baik, makasih juga banyak Pak mengingatkan Ruli. kepada Maaf kita nih. semua. Silakan Ya, Ibu. tadi saya terlambat. Ya, makasih ya Pak Ruli. Ya. Saya bertanya. Oh, ya. Setelah Ibu Elin, Pak Adi Warman ya. Baik, silakan Bu Elin. Halo. Ya, Bu Elin dulu ya. Mohon maaf saya mute dulu semua. Iya, silakan Bu Elin di-unmute. Ya, baik Pak Ruli. Mohon maaf tadi saya kan terlambat ya karena saya kurang enak badan tadi. Saya baru gabung kira-kira kurang seperempat. Itu jadi saya ketinggalan mungkin materi yang apa yang diinikan. Nanti itu bisa nggak nanti di-share atau mungkin apa disampaikan gitu karena saya tadi nggak dengar. Ya, insya Allah akan di-share di grup Ibu yang sudah ada sekarang di grup ngaji online. Iya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, berikutnya Pak Adi Warman. Terima kasih Pak Ruli. Apakah teknis atau metode pengajarannya itu sama seperti yang sudah dilaksanakan yang lalu, khususnya di kelas Al-Quran? Kan modelnya kan seperti tadarusan gitu, masing-masing peserta membaca, kemudian dikoreksi bacaannya, terus berlanjut sampai seterusnya begitu. Apakah masih persis sama seperti itu atau tidak ada metode lain sehingga kita betul-betul mendalami tajwid maupun makhraj dan sebagainya seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustadz. Terima kasih. Iya. Baik. Ya, silakan Ustadz. Ini sebenarnya Ustadz Masruri nih. Baik, terkait dengan pembelajaran di tahun 2020 kemarin di akhir tahun, memang kita fokuskan pada bagaimana Bapak dan Ibu semua ini secara praktek membacanya sudah baik ya. Jadi memang goalnya itu kita fokus di prakteknya ya. Akan tetapi nanti di tahun 2021 nanti dengan format yang berbeda. Jadi tidak hanya secara praktek saja yang baik, akan tetapi juga akan kita bekali dengan teori-teori tajwid Bapak ya dan Ibu semua. Jadi teori-teori tajwid, kemudian ada teori gharib dan juga makharijul huruf. Ini nanti secara berjenjang akan kita sampaikan. Gitu. Ya itu Pak Adi Warman. Jadi ada kembangan ya. Pak Adi ini sudah kemarin Al-Quran Pak ya.
Iya, Pak Adi ya. Iya, saya kemarin di Al-Quran. Insya Allah nanti pendalaman tajwidnya akan kita sampaikan nanti di kelas. Alhamdulillah. Ya. Begitu Pak Adi Barman. Ya, insya Allah. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak. Mau tanya Baik. Pak. Dua lagi silakan. Yang pertama siapa tadi, Ibu? Mau tanya Pak. Ya, Ibu. Ya, Ibu silakan. Ibu Jasmaniarti, silakan. Selamat malam Pak Ruli. Selamat malam, Ibu. Saya mau tanya, kita kemarin kan sudah berlangsung di kelas A5 ya. Apakah nanti kelasnya akan sama lagi atau bagaimana Pak Ruli? Ya, baik Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Ini kembali lagi ke Ustadz Mas Ruli nih. Baik. Jadi nanti akan ada placement test, Ibu. Jadi placement test ini berlaku untuk semua peserta, termasuk peserta yang lama. Jadi nanti ada seleksi ulang untuk pengkelasan, ya, untuk pengkelasan. Jadi nanti akan kita lihat dari hasil placement test itu, kemudian nanti dari hasil placement test itu nanti kita tempatkan pada kelas sesuai dengan kompetensi masing-masing kelas tadi. Kalau misal Al-Quran nanti ada tajwid. Kemudian kalau sudah selesai secara tajwidnya nanti mendalami gharib. Kalau gharib sudah nanti akan mendalami makharijul huruf seperti itu. Kalau dirasa ini sudah menguasai nanti bisa langsung pada kelas tahfidz begitu. Ya. Baik. Biar program yang kita jalankan nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Insyaallah. Iya, terima kasih Ustadz Mas Ruli jawabannya. Jadi begitu Ibu ya? Ya, makasih. Kan jadi ada kemungkinan nanti kelasnya akan berbeda mungkin, ya dalam arti bukan tingkatannya, tapi teman-teman sekelasnya mungkin gitu ya Bu ya? Iya. Ya, biar ketemu dengan teman-teman yang baru nanti ya. Begitu mungkin Ustadz ya? Iya, bisa. Akan bisa bercampur ya, seperti itu ya. Baik. Baik, yang kedua silakan berikutnya setelah Ibu Jasmaniarti. Saya tanya Ustaz. Silakan dengan Ibu. Maaf Ibu, silakan. Saya tanya dengan Ustadz Mas Ruli. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk nanti kalau kelas tahfidz itu seminggunya berapa kali, harinya apa aja insya Allah. Terus jamnya apa terserah kita seperti di gereja, biar saya ikut menyesuaikan seperti itu Ustaz. Nah, itu aja pertanyaan saya. Makasih. Perhatikan. Ya, ini adalah baik. Terima kasih Bu Sutarmi. Masya Allah ini ketemu lagi. Jadi beliau siswa Gri Al-Quran ya, istiqomah awal ini. Jadi insya Allah untuk program tahfidz nanti akan kita laksanakan di hari Jumat Ibu Sutarmi. Jadi sepekan sekali kita laksanakan di hari Jumat. Kemudian untuk pilihan waktu sesuai dengan tadi yang disampaikan. Jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau malam. Gitu insya Allah. Terus Ustadz, apakah itu nanti ditarget, artinya sekali setor harus maksimal berapa halaman atau maksimal cuma 1 halaman atau seperti apa Ustadz? Kalau untuk setoran, kalau untuk setoran biasanya sebagaimana di kelas reguler ini memang kita tidak membatasi ya. Kalau setoran baru ya, setoran baru mungkin maksimal itu biasanya ya 5 halaman kalau hafalan baru. Tapi kalau hafalan yang lama untuk murojaah memang kita batasi ya, kita batasi. Ini dengan tujuan semangat untuk menghafal yang baru itu biar senantiasa termotivasi ya, sehingga secara kuantitas hafalannya pun juga bisa semakin cepat banyak begitu. Kemudian dari sisi murojaahnya pun harus kita seimbangkan juga nanti. Jadi nanti untuk target-target
harian nanti akan disampaikan secara khusus nanti di kelas masing-masing ya. Tapi secara umum tadi untuk kelas tahfidz, untuk setoran baru biasanya kita tidak membatasi ya. Memang secara umum memang kebanyakan yang bergabung dengan kita untuk hafalan baru biasanya ya 1 halaman 2 halaman maksimal itu biasa. Kalau untuk setoran hafalan murojaah ini nanti bisa bersifat tes nama halaman atau nanti juga menyertakan halaman sebelumnya ketika nanti setoran hafalan baru. Kalau begitu Bu Sutarmi. Ya. Terima kasih Ustadz Ibu Sutarmi. Jadi ada 3 waktu ya Ustadz ya? 4 Pak ya. 4, ada 4 waktu ya? Untuk yang dasar. Siang, sore, dan malam. Oh iya. Ada. Dalam 1 minggu ada 4 itu ya Ustadz ya? Pagi, siang, sore, dan yang di Jumatnya itu ya? Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, dan di hari Jumat khusus malam ya? Baik. Ya silakan yang berikutnya. Mohon maaf, nanya Pak Ruli. Pak Kostikin, silakan Pak Kostikin. Selama yang ini pengajian Quran kan sudah ngisi kuesioner itu. Ngisi kuesioner itu untuk infak itu ada klasifikasinya. Itu infak itu mingguan. Tadi yang dijelaskan Ustadz di sini untuk pengajian ini kan diklasifikasi juga. Nih ada yang kelas non subsidi seperti 240, 180. Itu kan tadi yang 240 terangannya 3 bulan. Yang 180 12 kali. Itu. Jadi ini yang 240 tiap bulannya apa tiap minggunya sesuai dengan infak atau selama 3 bulan gitu. Apa digabung sama yang sudah ngisi kuesioner infak itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Jadi hitungannya Bapak, kita 1 periode itu 3 bulan ya. 1 periode itu 3 bulan dengan total tatap muka 12 kali. Nah ini biayanya jika non subsidi itu minimal infaknya 240. Tapi kalau misal mempunyai keluasan rezeki untuk infak terbaik, insya Allah bisa nanti disalurkan begitu untuk kegiatan dakwah nanti. Kemudian yang kita subsidi memang terbatas Pak dengan berbagai kriteria tadi ya. Ada yang subsidi 25%, kemudian 50% dan juga ada yang subsidi full 100%. Jadi free pembelajaran. Jadi biaya itu untuk satu periode Pak, untuk 3 bulan. Iya, untuk 3 bulan. Itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Kostikin dan Pak Ustadz. Mungkin 1 pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup acara kita. Waalaikumsalam, silakan Pak Arman. Iya, Pak Arman dari Pekanbaru ini. Ya, silakan Pak Arman. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Arman. Silakan Pak Ustadz. Baik, perihal mengikuti 2 program ya. Memang masih dibatasi 1 program ya Bapak ya. Jadi memang kita biar peserta juga bisa lebih efektif di dalam pembelajarannya, kita mengharuskan untuk cukup mengikuti 1 program saja ya. Kalau misal nanti secara kemampuan masih ditaksin, berarti harus fokus dulu, fokus ditaksin pembenahan bacaan ya. Setelah itu nanti boleh ya nanti untuk menghafal. Nah, sedangkan di kelas Al-Quran misalnya atau taksin mungkin bisa Bapak kalau misal punya hafalan begitu
untuk ditasihkan kepada gurunya. Begitu. Jadi tahfidz itu memang sudah ada sebelum tahfidz. Ini sebagai ajang latihan begitu sebelum masuk pada kelas murni tahfidz. Nah, jadi Bapak Arman bisa nanti misalnya kalau kelas Al-Quran nanti fokus bacaan. Ada hafalan misalnya minta untuk disimakkan boleh nanti ke ustadznya. Boleh insya Allah. Nah nanti baru full ketika sudah selesai beres bacaannya, beres secara teori tajwidnya semuanya, baru fokus untuk menghafal. Insya Allah seperti itu akan jauh lebih efektif dan juga lebih mudah insya Allah. Mungkin karena waktu Bapak Ibu sudah cukup larut. Beberapa mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga mungkin sudah siap istirahat, tapi masih ada pertanyaan mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh Bapak Ibu silahkan yang masih ingin bertanya ya bisa nih. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung tetap jaga komunikasi kontak dengan Bapak Ibu yang mengajak ke dalam webinar hari ini, malam ini, untuk mendapatkan informasi lanjutan. Kita menunggu informasi berikutnya dari pihak Kriya Quran untuk pendaftarannya. Begitu ya Ustadz ya. Ada yang mau disampaikan Ustadz Imam Masruri sebelum kita tutup acara ini? Nanti ada, di akhir nanti ada Pak Ari Sudajat, mungkin Pak Ari ya? Tidak ada? Ya. Insya Allah untuk link pendaftaran akan kita share besok insya Allah. Pak. Besok di grup ya Pak Ustadz ya. Baik. Baik. Bapak Ibu silakan nanti juga bisa menyebarkan ya Ustadz ya kepada rekan-rekannya yang lain. Ada Bapak Ibu. Allah besok. Insya Allah besok ya. Baik. Terima kasih. Ustaz mungkin sebagai penutup ya. Jadi mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita ya. Jadi terutama nikmat sehat begitu, sehingga kita bisa wakafkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan memperbanyak membekali dengan ilmu agama, dengan ibadah, terutama di dalam belajar Al-Quranul Karim ya. Ya kita niatkan sampai kapan belajarnya ya hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal ini menjemput, dan harapan kita amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz dan Ibu semua, Pak Ruli, Pak I, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih dari Grifon, dan berikutnya Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup ya, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ari Sudajat. Silakan Pak Ari Sudajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman Geria Quran, harapannya kalau tahun 2020 pesertanya ada 300 orang, ya, dengan sekarang dengan pola sharing ya, pola sharing, harapannya peserta bisa bertambah menjadi 400 orang yang ikut program
ngaji online ini. Gitu. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang tahun 2020 sudah merasakan nikmatnya belajar Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain yang belum merasakan pembelajaran di Geria Al-Quran bisa kita infokan lebih lanjut, Ibu. Ya, mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita semua, ya, dengan menginfokan program-program yang ada di Dapen Telkom. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ari Sudrajat. Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita malam hari ini. Semoga mendapatkan ridho dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan dilancarkan semuanya Bapak Ibu, ya. Yang kita niatkan dengan kebaikan ini. Terima kasih kepada pihak Geria Quran, Ustadz Imam Masuri, Ustadz Falahuddin Burhani, dan seluruh para pengajar yang lainnya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di grup, ya. Silakan apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan di grup untuk dijawab. Dan juga nantikan informasi selanjutnya. Tadi ada yang bertanya, Pak, apakah bisa mendapatkan materi yang tadi disampaikan? Insya Allah besok akan di-share di grup beserta dengan link registrasinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat Bapak Ibu.